Selamat datang di Menurut TV. Kali ini kita akan membahas 10 drama terbaik yang dibintangi oleh Kim Ji-suk. 원해요. 그 짝만 보면 안고 싶고 키스해보고 싶고 그러네요. 뭐? 말 시도 때도 없이 키스하고 싶어갖고 미쳐버렸다고요. Nomor 10. Wonderful Mama. Drama Korea Wonderful Mama bercerita tentang seorang ibu yang bernama Young Bok-hee yang diperankan oleh Bae Jung-ok. Ia seorang single parent dan bekerja menjadi seorang pedagang kecil di pasar. Namun ketekunan dan keuletannya, ia berubah menjadi seorang ibu miliarder yang sangat kaya raya dan kini menjadi seorang rentenir. Hingga suatu ketika, ia menderita penyakit Alzheimer dan harus segera membesarkan ketiga anak-anaknya yang harus ia jaga dan ia rawat, agar anak-anaknya dapat tumbuh dewasa sebelum penyakitnya semakin parah dan ia lupa segalanya. 그런 소리 했어. 곰곰 생각하니까 엄마가 그런 쇼 할만해. 옛날에 월세 꼬박꼬박 줄게. 미안해, 영수야. 내가 그동안 너한테 너무 많이 기댔나 봐. 늙으면 그거 다 엄마 책임이야. 근데 잘 Nomor 9. Angel Eyes. Berkisah tentang Yoon Soo-won yang diperankan oleh Ko Ye-sun. Sewaktu kecil masih anak-anak, ia sangat menyukai Park Dong-ju yang diperankan oleh Lee Sang-yoon. Namun tragedi menghampirinya. Ia bersama ibunya mengalami kecelakaan yang membuatnya buta. Lalu beberapa waktu berselang, tragedi itu juga terjadi pada ibu Dong-ju yang mengalami kecelakaan akibat tabrak lari. Lalu, akhirnya sebelum meninggal, ia berpesan kalau ia akan mendonorkan matanya kepada Soo-won. 12 tahun berselang, mereka bertemu kembali. Namun saat ini, Soo-won telah menjalin hubungan dengan Kang Ji-woon yang diperankan oleh Kim Ji-suk. 안녕. 오랜만이야. Nomor 8. Personal Taste. Park Ge-in yang diperankan oleh Son Ye-jin adalah wanita yang berumur 29 tahun yang tinggal sendiri di rumah yang besar. Rumah tersebut dirancang oleh ayahnya yang merupakan arsitek terkenal. Dia pernah patah hati karena pacarnya menduakan dirinya. Bahkan, temannya hampir memperkosanya ketika ia sedang mabuk saat berduka. Karena itu, dia benci terhadap kaum pria, tetapi dia tetap ingin punya pacar yang bisa dia andalkan dan dipercaya. Lalu ada Jeon Ji-ho yang diperankan oleh Lee Min-ho, adalah arsitek yang sedang mencari kamar sewa. Dia adalah pria yang baik, teliti, dan teratur. Dia sangat bersemangat saat punya kesempatan menyewa kamar di rumah yang indah. Tetapi pemilik rumah tersebut, yaitu Ge-in, membenci pria. Agar bisa mendapat kamar tersebut, ia berbohong kalau ia adalah seorang gay. 듣고 싶어요? 걔는 뜨거운 물이 안 나. 아이고 나. Nomor 7. Another Miss Oh. Mengisahkan tentang dua wanita yang bernama sama, yaitu Oh Hae-yang. Yang satu disebut Oh Hae-yang cantik yang diperankan oleh Jeon Hae-bin, dan yang satunya Oh Hae-yang biasa yang diperankan oleh Seo Hyun-jin. Keduanya dipertemukan dalam takdir yang rumit. Oh Hae-yang biasa ditinggal pergi pasangannya tepat sebelum menikah dan dengan alasan yang aneh. Sedangkan Oh Hae-yang cantik malah sebaliknya. Ia mencapakan Park Do-kyung yang diperankan oleh Eric. Lalu, takdir mempertemukan dua orang yang dicampakkan Do-kyung dan Oh Hae-yang biasa. Namun, kedekatan mereka berujung takdir yang kejam. Karena akhirnya Oh Hae-yang mengetahui bahwa ketika pernikahannya batal, pasangannya meninggalkannya bukan dengan maksud yang jahat, tetapi malah sebaliknya. Ia tak mau membuat malu Hae-yang karena saat itu ia didakwa suatu kasus yang ia tak berbuat, dan
Yang menjebak kasus tersebut ialah Do-kyung, orang yang saat ini dekat dengannya. 결혼 언제 할까? 빨리 하자. Nomor 6, The Rebel, mengisahkan tentang kehidupan seorang Hong Kil-dong yang diperankan oleh Yoon Kim-sang, merupakan sosok aktivis revolusioner di era Joseon. Di suatu hari, Hong Kil-dong memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah dan memilih bergabung dengan sekelompok penjahat yang suka mencuri di rumah-rumah orang kaya. Namun, hasil curian mereka tak sepenuhnya digunakan untuk foya-foya, melainkan untuk dibagikan kepada orang-orang yang kurang mampu. 결이 무너지게 되지요. 그래. 면 죽이지 말고 살려두랴. 전하. 일동아. Nomor 5, 20th Century Boy and Girl, bercerita tentang persahabatan dan cinta tiga wanita lajang yang berusia 35 tahun, yakni Sa Jinjin yang diperankan oleh Han Ye-sul, lalu ada Han Arum yang diperankan oleh Ryu Yoon-keun, serta Jang Yong-sim yang diperankan oleh Lee Sang-hee. Kehidupan romantis Jinjin dimulai ketika ia bertemu dengan Gong Ji-won yang diperankan oleh Kim Ji-suk. 네. 진진 씨. 네. 나 뭐 하나 물어봐도 돼요? 네. 다름이 아니라 광고 있잖아요. 광고요? Nomor 4, My Unfamiliar Family, bercerita tentang sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan 3 anaknya. Sang ayah Kim Sang-sik yang diperankan oleh Jung Jin-young, lalu sang ibu Lee Jin-suk yang diperankan oleh Won Min-kyung, lalu sebagai anak pertama ada Kim In-hee yang diperankan oleh Han Ye-ri, anak kedua Kim Yun-joo yang diperankan oleh Choi Ja-hyun, dan sebagai anak bungsu ada Kim Ji-woo yang diperankan oleh Shin Jae-ha. Di sini Kim Ji-suk menjadi Park Chan-hyuk, yakni suami dari anak pertama. 막내인 어때? 말을 안 해. 나도 막 화는 나는데 지속은 어떨까 그냥 참고 있는 거야. 아니 친형 같다면서 그렇게 훌훌 털고 가냐. 시간만 지나봐라 이놈 자식 진짜. 같이 작사. 안 하겠다고? 그래 더 생각해봐. 시간은 많으니까. 되게 어색하고 되게 아무 느낌 없으면 어쩌나. Nomor 3, Top Star Yoo Baek. Yoo Baek yang diperankan oleh Kim Ji-suk adalah mantan anggota grup idol. Kini dia menjadi aktor terkenal namun mempunyai pribadi yang sombong dan sembrono. Lalu suatu ketika dia mendapat masalah besar dan terpaksa ke pulau terpencil. Saat dia berada di sana, dia terkejut karena tempat itu jauh dari peradaban. Di sana ia bertemu dengan seorang gadis dan jatuh cinta. Gadis tersebut ialah Oh Kang-sun yang diperankan oleh Jeong So-min. 오광순! 늦었을까? 빨리 병원 가자. 자. 이런 분장까지 하고 찾아와 줬는데 결국 이렇게 들켜버렸네요. Nomor 2, When the Camellia Blooms, bercerita tentang seorang wanita single parent bernama Dong Baek yang diperankan oleh Gong Hyo-jin yang mempunyai putra yang masih kecil bernama Pil-gu yang diperankan oleh Kim Kang-hun. Mereka pindah ke Ongsan, sebuah kota tepi laut, untuk memulai hidup baru. Di sana, Dong Baek membuka kafe atau barnya sendiri yang dikasih nama Camellia. Banyak pria datang sebagai pelanggan di barnya. Hal ini membuat penduduk terdekat mencibirnya karena ia yang berstatus janda kembang.
Kepopuleran dompet di distrik ini pun juga membuat seorang petugas polisi yang baik hati dan pemalu jatuh cinta kepadanya. Polisi naif ini bernama Wang Yongxi yang diperankan oleh Kang Hanul. Namun Yongxi yang mencoba mengejar cinta dompet mendapat sandungan dari mantan suami sekaligus ayah Bilgu, yakni Kang Jong-ryol yang diperankan oleh Kim Ji-suk. 강 선수가 그 아무리 뭐 개똥 같아도요. 뭐 어쨌거나 아예 아빠고요. 뭐 개똥? 그 부분에 대해서는 충분히 존중을 해드렸다고 생각합니다. 앞으로는 강종렬하고 잔치국수 먹지 않습니다. 둘이 잔 놓고 같이 앉아있지도 않습니다. 그리고요 가게에 절대로 발 들여놓게 하지 않습니다. 별씨. 아 빨랑 켜와요 빨랑 대수 잡아줘요 빨랑. 갑시다. Nomor 1, Monly House, mengisahkan tentang Na Yong-won yang diperankan oleh Chung So-min, seorang editor majalah Monly House yang telah bekerja selama 10 tahun. Namun ia masih tinggal di rumah sewaan. Ia akhirnya bertemu dengan Yoo Ja-sung yang diperankan oleh Kim Ji-suk, pemilik baru dari rumah yang ia sewa, sekaligus CEO majalah Monly House. Ja-sung juga pernah mengalami kesulitan dalam hidupnya. Ja-sung kemudian bangkit dan mempelajari real estate dan akhirnya sukses lewat investasi. Pertemuan mereka membuat Na-young ingin membeli rumah yang ia tinggali tersebut. Kisah keduanya pun dilengkapi dengan adanya seorang fotografer majalah Monly House yang terlahir dari keluarga kaya raya, yakni Shin Kyom yang diperankan oleh Jun Kyun-chu, yang merupakan teman dekat dari Na-young karena rumah mereka yang berdekatan. 살고 싶은 집이 아니라 사고 싶은 집. 나 기자 능력 있네요. 대표 엿먹이는 능력 있어요. 아니 살고 싶은 집 말고 사고 싶은 집을 강조하라는 게 그렇게 어려운 요구입니까? 다시. 재수탱이. 집에서 집을 보여드립니다. 집에서 사는 여자와 집을 사는 남자의 매진 마련 로맨스 월간지 6월 16일 수요일 밤 9시 첫 방송. 사는 여자와 집을 사는 남자의 매진 마련 로맨스 월간지 6월 16일 수요일 밤 9시 첫 방송. 대표님, 나빵! 괜찮습니까? 영원 씨.